Kalau kita sudah berada di zaman yang rusak, di zaman yang sulit melakukan ibadah, nah disitulah kita disuruh meninggalkan masjid. Karena di zaman yang sudah rusak itu, masjid bukan hanya lagi tempat ibadah, tapi masjid banyak digunakan orang untuk hal-hal yang sifatnya kada berguna. Masjid sudah dijadikan orang tempat berkumpul-kumpul yang sifatnya kada ibadah. Di masjid terjadi maksiat-maksiat, di masjid sudah terjadi munkarat-munkarat. Nah, artinya kalau kita ke masjid bukan pahala yang kita dapat, tapi justru dosa. Nah, di saat yang macam itulah kita disuruh oleh Nabi untuk menghindari bergaul dengan masyarakat dimanapun, baik di masjid atau di luar masjid. Kita disuruh untuk menyendiri guna menjaga diri daripada kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi salikina at-siratal mustaqim. Salatu wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du, fahadhihi takmilatun limasailil uzlatil mutaqaddimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajid. Artinya, ketekunan ibadah umatku adalah duduk di dalam masjid. Ketekunan ibadah umatku adalah duduk di dalam masjid. Sebab di dalam masjid, walaupun seseorang kadang mengucap apa-apa, artinya kadang baca Quran, di dalam masjid inya kadang baca salawat, dalam masjid inya kadang berbuat apa-apa, itu sudah dianggap sesuatu ibadah. Orang masuk masjid, lalu dia niat i'tikaf di masjid, kemudian inya guring, maka guringnya pun dinilai ibadah. Dan banyak hadis yang mengatakan bahwa orang yang menunggu sembahyang di dalam masjid itu dihukumkan dengan orang yang sembahyang. Misalnya, inya masuk masjid jam 3, sedangkan asar jam 3:15. Duduk inya di masjid seperempat jam menunggu sembahyang asar. Nah, duduknya inya di masjid menunggu sembahyang asar itu adalah hukumnya sama dengan pahala sembahyang, walaupun inya ada sembahyang, duduk menunggu. Orang yang duduk di masjid menunggu sembahyang itu selalu dimintakan ampun oleh malaikat. Nah, jadi hadis-hadis yang seperti itu menunjukkan bahwa di masjid itu adalah merupakan sentralnya ibadah seseorang. Makanya Rasulullah bersabda, ketekunan ibadah umatku adalah duduk di dalam masjid. Sabda ini, hadis Rasulullah ini mengandung larangan terhadap memencilkan diri.
Amun kita beruzlah, misal ke tengah hutan atau berkhalwat di dalam kamar, nah kita akan kehilangan fadilat masjid. Sebab beribadah di dalam satu tempat biasa lain nilainya dengan ibadah yang dilakukan di dalam masjid. Sedangkan orang beruzlah keluputan fadilat masjid ini. Nah, bagaimana mensesuaikan antara dua hadis? Satu hadis Nabi yang menyuruh kita uzlah, hadis Nabi yang menyuruh kita meninggalkan masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada hadis lain yang menunjukkan bahwa masjid itu adalah tempat tekunnya beribadah. Nah, seolah-olah dua hadis ini bertentangan. Satu hadis Nabi menyuruh kita ke masjid beribadah, satu hadis Nabi kita menyuruh kita memencilkan diri dari masyarakat. Maka tahuilah bahwa apa yang disabdakan Rasulullah itu bila tidak berada di zaman fitnah. Kalau kita berada di zaman, di masa yang baik, itu bujur bahwa masjid itu merupakan ketekunan ibadah. Tapi kalau kita sudah berada di zaman yang rusak, di zaman yang sulit melakukan ibadah, nah disitulah kita disuruh meninggalkan masjid. Karena di zaman yang sudah rusak itu, masjid bukan hanya lagi tempat ibadah, tapi masjid banyak digunakan orang untuk hal-hal yang sifatnya kada berguna. Masjid sudah dijadikan orang tempat berkumpul-kumpul yang sifatnya kada ibadah. Di masjid terjadi maksiat-maksiat, di masjid sudah terjadi munkarat-munkarat. Nah, artinya kalau kita ke masjid bukan pahala yang kita dapat, tapi justru dosa. Nah, di saat yang macam itulah kita disuruh oleh Nabi untuk menghindari bergaul dengan masyarakat dimanapun, baik di masjid atau di luar masjid. Kita disuruh untuk menyendiri, guna menjaga diri daripada kemaksiatan. Ketahuilah bahwa apa yang disabdakan Rasulullah itu bila tidak berada di zaman fitnah, sebagaimana telah kututurkan. Di samping itu, orang duduk di dalam masjid itu tetap dan tidak bercampur gaul dengan orang banyak, sehingga dapat dikatakan dirinya bersama masyarakat, tetapi sebenarnya ia memencilkan diri dari mereka. Artinya, kalau di masyarakat ini sudah rusak manusianya, zamannya sudah zaman fitnah, tapi zaman fitnah itu kada sampai ke masjid. Masjid tetap baik, di masjid tetap orang melakukan ibadah. Nah, itu kita berada di masjid, kita berada di masjid termasuk orang yang bercampur gaul dengan orang banyak, sehingga dapat dikatakan dirinya bersama masyarakat, tetapi sebenarnya ia memencilkan diri dari mereka. Ada orang yang dikatakan hidup orang itu memencil dari masyarakat, tetapi di tengah masyarakat. Ada orang yang dikatakan beruzlah tapi di tengah masyarakat. Contohnya kayak apa? Di luar masjid masyarakat rusak, banyak maksiat, munkarat. Di dalam masjid aman. Nah, lalu inya pergi ke masjid. Nah, orang yang pergi ke masjid ini ngarannya beruzlah di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan uzlah dan memencilkan diri seperti yang telah kuterangkan. Bukannya memencilkan diri dengan badan dan tempat.
Jadi ada orang uzlah sama sekali meninggalkan masyarakat ke hutan, ke tempat-tempat sunyi untuk bisa terus-menerus beribadah kepada Allah. Ada orang yang uzlah, memencilkan diri tapi di tengah kampung, di tengah masyarakat. Contohnya adalah orang yang pergi ke masjid, karena di masjid itu aman daripada maksiat, sedangkan di luar masjid banyak maksiat. Nah, ini paling bergaul di masjid, habis masjid bulik. Nah, ini sama hukumnya orang uzlah tapi berada di tengah-tengah masyarakat. Pahamilah keterangan ini, semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai hal ini Ibrahim bin Adham rahimahullah berkata, jadilah engkau seseorang yang berkumpul dengan orang banyak, artinya bermasyarakat, bergabung dengan masyarakat, selalu senang menghadap Tuhanmu, dan engkau berkumpul dengan orang banyak. Di tengah-tengah orang banyak, tapi kita beribadah kepada Allah. Jadilah engkau manusia yang berada di tengah orang banyak, tetapi engkau beribadah kepada Allah. Nah, contohnya ya kayak tadi, di luar masjid banyak terjadi macam-macam manusia melakukan munkar, maksiat. Di dalam masjid aman daripada itu. Nah, kita berada di masjid, itu artinya kita hidup bersama masyarakat, tapi kita beribadah kepada Allah, ada bergaul dengan mereka melakukan kemaksiatan. Andai kata ada orang bertanya, apakah pendapatmu wahai imam mengenai madrasah-madrasah ulama akhirat dan pondok-pondok ahli tasawuf yang menempuh jalan akhirat dan tinggal di pondok-pondok itu? Macam pesantren umpamanya, ini contohnya. Pesantren ini berada di tengah-tengah masyarakat, namun dibatasi dengan satu batasan, di mana orang-orang yang berada di dalam pondok itu kada boleh meninggalkan pondoknya. Ketahuilah bahwa cara ibadah yang dilakukan oleh ulama tasawuf yang demikian itu merupakan cara yang lebih utama dalam masalah ibadah ini menurut kebanyakan ahli ilmu dan ijtihad. Artinya, kalau kita hidup di dalam lingkungan satu madrasah, kita hidup dalam lingkungan satu pondok pesantren, maka itu merupakan sesuatu yang sangat baik dan sangat utama dalam masalah ibadah. Karena cara demikian mengumpulkan dua arti dan dua faidah sekaligus, yaitu uzlah dari masyarakat dan memencilkan diri dari mereka, tidak bergaul, tidak bercampur, dan tidak ikut turut dalam urusan mereka. Terus penting faedahnya. Orang yang diam dalam satu lingkungan madrasah, orang yang hidup dalam lingkungan pondok pesantren, itu bisa dikatakan dia uzlah. Bisa dikatakan uzlah karena kada bercampur dengan masyarakat, kada bergaul dengan orang umum. Nah, kedua, bersama masyarakat dalam Jumat dan jamaah mereka serta memperbanyak syiar Islam. Tapi sembahyang Jumat mereka masih bisa melaksanakan dengan masyarakat. Sembahyang berjamaah mereka bisa melaksanakan dengan masyarakat. Selain daripada itu, hidup mereka terhindar atau terjauh daripada masyarakat. Jadi keselamatan yang dihasilkan oleh orang-orang yang memencilkan diri bisa didapat
juga memperoleh banyak kebaikan yang dihasilkan oleh umumnya masyarakat muslimin. Di samping keuntungan yang ada kaitannya dengan kedudukan menjadi panutan, berkah dan nasihat bagi masyarakat. Karena itu, tinggal di pondok merupakan cara paling benar, keadaan paling baik, dan jalan paling selamat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Sembahyang Jumat kita keluar berkumpul dengan masyarakat. Sembahyang berjamaah kita berkumpul dengan masyarakat. Selain pada itu kita kada berkumpul dengan masyarakat. Masyarakat urusan masyarakat, kita urusan kita. Nah, ini termasuk sesuatu keutamaan orang yang hidup di dalam lingkungan madrasah atau pondok pesantren. Itulah sebabnya kebanyakan ulama yang arif tinggal di tengah-tengah masyarakat muslimin agar dapat memberikan manfaat kepada para hamba Allah dalam masalah agama, serta mempersedikit tindakan yang mengecewakan orang lain, dan masyarakat bisa menyaksikan tata kerama dan kebaikan tingkah laku para ulama itu supaya mereka mengikuti. Karena lisanul hal, bahasa keadaan, itu lebih jelas daripada lisanul maqal, bahasa ucapan. Jadi tinggal di pondok adalah sebaik-baik menata diri dalam masalah menjalankan agama Allah, guna menuntut ilmu dan sekaligus ibadah, juga pendapat yang paling kokoh. Pendapat yang paling baik, yang paling kokoh itu sudah menyatakan bahwa tinggal di dalam pondok, tinggal dalam satu lingkungan madrasah itu merupakan sesuatu yang paling utama, karena bisa bergaul dengan masyarakat dalam hal kebaikan, terhindar dari masyarakat dalam hal yang sifatnya maksiat dan kejahatan. Umpama ada orang bertanya, bagaimanakah keadaan murid bersama orang-orang yang rajin beribadah dan orang-orang yang riyadhah? Apakah ia ikut berkumpul dengan mereka atau memencilkan diri dari mereka? Nah, kan di dalam pondok, di dalam lingkungan madrasah itu banyak manusianya, bisa ratusan sampai ribuan. Nah, di antara manusia yang banyak dalam pondok itu macam-macam manusianya. Ada yang sekedar hanya untuk menuntut ilmu, hanya sekedar untuk beribadah biasa-biasa. Ada di dalam pondok itu makhluk manusia nang khusus untuk beribadah dan melatih diri. Nah, bagaimana kita hidup di dalam pondok itu? Apakah kita ini baik mengikuti orang-orang yang di pondok yang hidupnya itu beribadah, melatih diri, membiasakan diri untuk kebaikan, atau mengikuti hal-hal yang biasa? Nah, ketahuilah bahwa orang-orang yang rajin beribadah dan riyadhah itu apabila masih mengikuti cara-cara yang diwarisi dari orang-orang terdahulu, mereka benar-benar teman paling agung, sahabat dan pembantu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga Anda tidak boleh uzlah dan memencilkan diri dari mereka. Jadi kita bakawan lawan orang yang ahli ibadah dalam pondok pesantren, dalam madrasah, kita bakawan orang ahli ibadah, kita bakawan dengan orang yang riyadhah, melatih dirinya untuk beribadah. Nah, bakawan dengan mereka itu adalah sesuatu yang agung, merupakan sahabat yang paling baik untuk diri kita, sehingga kita kada boleh menjauhi orang-orang yang seperti itu. Contoh orang-orang yang rajin beribadah menuruti cara ulama terdahulu adalah seperti orang-orang zuhud yang berada di gunung Libanon dan lainnya.
Nah, di antara mereka ada kelompok-kelompok yang saling menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan, serta saling berwasiat untuk menetapi laku benar dan sabar. Adapun manakala mereka itu telah berubah perilaku mereka dan meninggalkan tingkah laku ulama terdahulu, serta merusak cara yang diwarisi dari ulama yang terdahulu yang saleh-saleh, maka hukum orang yang giat beribadah dan riyadhah itu adalah sama saja dengan berkumpul bersama orang-orang lain masyarakat umum. Umpamanya di dalam pondok pesantren ini ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang sudah menyimpang daripada ajaran ulama-ulama dahulu. Lalu kayak apa kita yang tinggal di pondok ini yang hendak masih memperbaiki diri? Dalam lingkungan madrasah, lingkungan pondok itu sudah banyak di situ orang-orang yang diam di situ yang menyimpang daripada ajaran ulama. Sedangkan kita diam di pondok. Nah, jadi ia tetap tinggal di tempatnya, jangan keluar pada pondok, tetap diam di pondok, menyepi dan menjaga lisannya. Artinya menghindari mereka yang sudah menyimpang tadi dan jaga lisannya, serta ikut bersama mereka dalam kebaikan mereka, menjauhi mereka dalam semua keadaan afat, kerusakan-kerusakan mereka, seperti berbicara tanpa guna, sehingga boleh dikata ia uzlah dari orang yang uzlah dan memencilkan diri dari orang-orang yang memencilkan diri. Ini dua kali uzlah ngarannya. Masyarakat umum itu sudah dikatakan hampir rusak umpamanya. Zaman kita zaman fitnah umpamanya. Kita keluar rumah kita dapat dosa, kita turun ke masyarakat kita dapat dosa karena berkata-kata ghibah, kata-kata nang kada karuan. Di masyarakat sudah macam itu. Lalu kita memancilkan diri masuk ke pondok pesantren. Ini sudah uzlah ngarannya. Ternyata di pondok pesantren ini pun golongan yang ada dalam pondok pesantren itu menyimpang juga daripada ajaran ulama-ulama terdahulu. Nah, kayak apa kita menyikapinya itu? Jangan keluar daripada pondok, tapi hendaknya kita menyendiri dari mereka kelompok itu, namun tetap ikut kebaikan-kebaikan yang mereka laksanakan, menjauhi kejahatan yang mereka lakukan. Ini artinya uzlah di dalam uzlah. Uzlah dari masyarakat masuk pondok, di pondok pun uzlah daripada kelompok nang menyimpang daripada ajaran ulama-ulama yang dahulu. Jika engkau bertanya, kalau orang yang hendak giat beribadah dan riyadhah melatih diri untuk beribadah dengan semestinya, ini ingin keluar dari kalangan mereka, para ahli ibadah yang telah menyimpang dari cara ulama terdahulu, berpindah ke tempat lain lantaran beranggapan bakal menemukan kebaikan bagi dirinya dan bisa menjauhi fitnah yang dapat menerpaknya bila ia bergaul dengan mereka, bagaimanakah hukumnya? Ini sudah masuk dalam pondok pesantren, sudah masuk dalam lingkungan khusus. Ternyata di dalam pondok ini pun banyak orang melakukan ibadah-ibadah yang menyimpang. Nah, di situnya disuruh uzlah. Di dalam pesantren disuruh uzlah. Arti uzlahnya apa? Kada bakawan lawan mereka dalam hal yang kada baik, bakawan mereka dalam hal yang baik. Nah, lalu andai kata inya hendak keluar daripada pondok karena melihat dalam pondok ada macam-macam yang sudah menyimpang, inya hendak keluar pada pondok itu, boleh atau kada? Bagaimanakah hukumnya? Ketahuilah bahwa madrasah-madrasah dan pondok-pondok tarikah itu bagaikan benteng yang kokoh yang bisa digunakan untuk berlindung oleh orang-orang yang rajin beribadah, berlindung dari para penghadang dan pencuri agama.
Artinya di pondok itu walaupun banyak hal-hal yang negatif, hal-hal yang kada baik, tapi jauh lebih baik daripada di luar pondok. Di pondok bisa ada orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama, di pondok ada kemaksiatan, tetap itu lebih baik daripada di luar pondok. Lebih baik daripada di luar lingkungan. Apa kebaikannya? Pembawa bid'ah, pembawa ajaran sesat, ada mungkin mengajar kawa di pondok. Kalau di tengah masyarakat, bisa kawa ingin menjalankan bid'ahnya. Kemaksiatan seperti minuman keras, perjudian, itu kan ada di luar pondok. Di pondok kan ada itu. Jadi di dalam pondok itu walaupun ada penyimpangan tetap lebih baik daripada di luar pondok. Nah, sedangkan di luar pondok bagaikan padang luas, di mana tentara berkuda syaitan berkeliling pasukan demi pasukan, lalu menyambar dan menawan orang yang berada di sana. Bagaimanakah keadaan orang itu bila ia keluar ke padang tersebut dan musuh bisa menubruknya dari segala penjuru dan bisa berbuat sekehendak hati terhadap dirinya? Kalau sudah keluar daripada pondok, kada lagi nang menjagainya, kada lagi nang mengaturnya, nah maka syaitan dengan berbagai macam pasukannya siap menerkam ini orang. Nah, kalau begitu, bagi orang yang lemah, tidak ada yang bermanfaat bagi dirinya kecuali tinggal di dalam benteng pondok. Orang yang masih lemah itu artinya orang yang masih kada kawa mengatasi dirinya, baik kekuatan imannya atau ilmunya. Orang ini ilmunya belum cukup, orang ini imannya masih kadang-kadang turun naik. Nah, orang ini bagaimanapun lebih baik tinggal di dalam pondok daripada di luar masyarakat sana. Kenapa? Menghadapi ahli bid'ah diperlukan ilmu yang cukup. Menghadapi kemaksiatan yang menggoda diperlukan iman yang kuat. Nah, jadi bagaimanapun orang yang seperti ini ilmunya belum cukup, imannya belum kuat, yang paling aman adalah tinggal di lingkungan madrasah atau lingkungan pondok. Itu yang paling baik. Adapun orang yang kuat dan waspada, yang tidak dapat dikalahkan musuh, dan sama saja baginya tinggal di benteng atau di padang luas, maka tidaklah ada kekhawatiran seandainya ia keluar dari benteng, hanya saja akan lebih mudah berhati-hati dan menjaga diri jika berada dalam benteng. Karena di luar benteng tidaklah aman dari serangan syaitan dan bersesuaian dengan teman-teman yang jelek. Nah, kalau ilmu sudah cukup belajar di pondok pesantren, iman sudah kuat dengan melatih diri selama berada di pondok atau di madrasah, nah inya keluar dari pondok itu kada jadi masalah. Karena untuk menghadapi serangan-serangan ahli bid'ah ilmunya sudah ada. Menghadapi godaan-godaan kemaksiatan imannya sudah terlatih. Nah, bagi orang seperti ini dimanapun ia berada kada jadi masalah. Tapi kalau berada dalam pondok lebih mudah menjaga iman dan ilmunya. Apabila demikian keadaannya, maka tetap bersama orang pilihan Allah dan bersabar menanggungkan kepayahan pergaulan adalah lebih utama bagi orang yang riyadhah dan mencari kebaikan dalam keadaan apapun. Dan bagi orang yang kuat yang sudah bisa istiqamah tetap dan lurus tindakannya, tidak ada yang mencegahnya untuk memencilkan diri dari masyarakat. Pahamilah dan renungilah keterangan ini, niscaya Anda beroleh keberuntungan dan selamat insyaallah ta'ala. Jika ada yang bertanya apa pendapatmu mengenai ziarah
kunjungan kepada teman seagama fillah, dan pertemuan dengan para sahabat untuk saling mengingatkan. Ini kan masih cerita orang uzlah. Orang beruzlah karena kampung sudah kada kawa diurus, kampung sudah kada membutuhkan seorang lagi, kampung sudah rusak, inya uzlah. Atau kampung sudah sedemikian rupa, inya masuk pondok pesantren, hidup dalam lingkungan madrasah. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana kalau ini hendak berilang lawan kawannya, kawan yang di luar pondok, kawan yang berada di kota, kawan yang berada di tengah-tengah masyarakat di kampung, dengan tujuan apa berilang itu? Untuk membahas ilmu atau muzakarah, saling mengingatkan. Nah, apakah kunjungan kepada kawan itu baik atau lebih baik kada usah? Ketahuilah bahwa mengunjungi saudara-saudara seagama fillah itu termasuk mutiaranya ibadah kepada Allah Ta'ala. Di dalamnya mengandung pendekatan yang mulia kepada Allah, di samping adanya berbagai faidah dan kebaikan hati, tetapi dengan dua syarat. Ayo kita mailangi kawan kita nang dulu sama-sama nuntut ilmu, kita berilang lawan kawan kita dengan tujuan hendak silaturahmi, tujuan hendak saling mengingatkan dalam masalah ilmu, mengingatkan dalam masalah ibadah. Kita keluar izin dari komplik pondok untuk berilang ke sana, atau kita meninggalkan tempat khalwat berangkat kepada kawan tadi. Itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu merupakan mutiaranya ibadah, tetapi dengan dua syarat. Bila dua syarat ini kada terpenuhi, lebih baik kada usah ziarah atau berilang kepada kawan-kawan seagama tadi. Pertama syaratnya, hendaklah ziarah itu tidak terlalu banyak dan terlalu sering. Seminggu datang berilang, seminggu datang, bukan rancakan ngarannya. Nah, 4 bulan, 3 bulan hanyar berilang lawan kawan, membahas masalah ilmu, membahas masalah akhlak. Nah, pertama jangan terlalu rancak. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Zur ghibban tazdad hubbah." Artinya ziarahlah engkau kadang-kadang. Ini jangan rancak, maka bertambahlah kecintaanmu. Amun karancakan itu akan mengurangi kecintaan. Ziarahlah engkau kadang-kadang, sewaktu-waktu, artinya nawas saling menggandang sudah hanyar hilang. Nah, maksud Nabi macam itu. Ziarahlah engkau kadang-kadang, maka bertambahlah kecintaanmu. Itu pertama. Yang kedua, hendaknya menjaga hak-hak ziarah dengan menjauhi riya, menghiasi omongan, berbicara tanpa guna, mengumpat dan sebagainya, sehingga mengakibatkan Anda dan teman Anda terjerumus ke dalam kerusakan. Nah, kita mailangi kawan itu atau kawan mailangi kita itu ada haknya ziarah. Pertama, yang hendak beagak-agakan. Kayaknya datang lawan kawan berkisah ini itu mengakibatkan riya. Nah, itu yang pertama dihindari. Berkata-kata yang tidak ada guna, itu yang dihindari. Apalagi sampai menyambati orang, menggibah orang karena bertemuan kawan, menyambati si A, si B, si C. Nah, ini akibatnya apa? Kita dan kawan kita terjerumus ke dalam kerusakan. Jadi ziarah kepada kawan yang sebenarnya menjadi ibadah yang paling mulia berubah menjadi sesuatu maksiat yang membahayakan. Diceritakan bahwa
Al-Fudail dan Sufyan Tsauri saling mengingatkan. Ini dua sahabat, nah kadang-kadang mereka saling berhilang, Fudail bin Iyad dan Sufyan Tsauri. Lalu keduanya menangis. Kemudian Sufyan Tsauri berkata, "Hai Abu Ali Al-Fudail, aku harap kita tidak duduk dalam suatu majelis yang lebih menimbulkan harapan bagi kita melebihi majelis ini." Ujar Sufyan Tsauri, "Wahai Fudail, kita berharap bahwa pertemuan kita ini adalah merupakan satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Kita berharap pertemuan kita ini satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah." Al-Fudail menyahut, "Aku tidak duduk dalam suatu majelis yang lebih menakutkan daripada majelis ini." Ujar Fudail, "Aku kada berharap macam itu, justru sebaliknya, aku paling takut pertemuan kita ini mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ibadah. Aku khawatir bahwa pertemuan kita ini adalah mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah." Sufyan Tsauri bertanya, "Bagaimana bisa begitu, hai Abu Ali? Kenapa majlis kita, pertemuan kita ini jadi dosa? Dan kita membicarakan ilmu, membicarakan hukum, membicarakan kebaikan, kenapa jadi dosa?" Nah, Al-Fudail menjawab, "Bukankah engkau memang merencanakan pembicaraan yang paling baik, lalu engkau umumkan kepadaku? Aku pun merencanakan pembicaraan yang paling baik, lalu kuumumkan kepadamu. Jadi engkau menghiasi omonganmu untukku, dan aku menghiasi omonganku untukmu." Nah, itu yang aku khawatirkan. Artinya apa? Aku dan Ikam ini sama-sama riya. Aku berkisah pengalamanku sekian tahun kada bertemu Ikam, aku dapat ini, dapat itu. Ikam pun berkisah pengalaman Ikam selama sekian kada bertemu, aku dapat itu. Akhirnya menimbulkan riya masing-masing di antara kita. Nah, jadi ujar Fudail, inilah yang aku paling khawatir, bahwa pertemuan kita ini bukan mendapat pahala, tapi justru suatu dosa. Nah, maka menangislah Sufyan Ats-Tsauri. Nah, jadi hak ziarah itu pertama, jangan sampai kita berhilang kepada kawan yang sebenarnya merupakan pahala yang sangat besar, berubah menjadi dosa yang besar. Adabnya pertama, jangan saling riya, jangan saling menampilkan diri. Jangan sampai dalam pertemuan itu memperbuat hal-hal yang dilarang Allah, seperti menyambati orang dan umpamanya. Karena itu hendaknya dalam engkau duduk-duduk bersama teman-teman dan bertemu dengan mereka itu menurut ukuran yang sedang-sedang saja, berhati-hati dan penuh perhatian. Kalau demikian, maka duduk-dudukmu tidaklah membuat cacat uzlah dan memencilkan diri dari masyarakat, serta tidak membawa kemudaratan yang kembali kepadamu dan temanmu. Artinya apa? Kita menghilangi kawan tadi itu bukan merusak uzlah kita, asalkan dalam menghilangi kawan itu jangan melakukan hal-hal yang merusak tadi, melainkan kebaikan yang banyak dan bermanfaat yang agunglah yang datang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Nah, selanjutnya jika engkau bertanya apakah yang bisa mendorong dan memudahkan untuk uzlah dan memencilkan diri dari masyarakat itu, ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.